Halo dan selamat datang di channel MUZ. Terima kasih buat kalian yang mengeklik video ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pernah diminta dari para penonton di YouTube saya. Dia pernah minta di kolom komen kalau nggak salah dia minta membahas tentang generasi fiction ya, karena dulu, tadinya saya kan membahas tentang perbedaan antara, antar generasi di motor Honda CB. Kali ini kita akan membahas untuk, Yamaha Fiction, perbedaan antar generasinya. Cuma kali ini saya akan, mengutarakan, kelebihannya, keunggulannya per generasi. Untuk kelemahannya nanti, mungkin, tidak akan saya bahas, ya mungkin ya, sebagian besar tidak akan kita bahas, karena untuk, kelemahannya, yang dari yang saya ketahui, itu kelemahannya sama semua, cuma itu tergantung selera masing-masing. Jadi ya misalkan seperti mesin overstroke, gearnya cuma ada 5. Mungkin apa ya, bentuknya, mungkin, bannya kecil, bannya gede, itu kan sesuai selera masing-masing ya. Jadi itu tidak akan kita bahas, yang akan kita bahas itu adalah keunggulannya antar generasi. Jadi antar generasi 1, 2, 3 itu, masing-masing keunggulannya apa aja, kayak gitu. Baik, tanpa menunggu lama akan kita bahas untuk, generasi yang pertama. Untuk yang generasi pertama, mengawali Yamaha Fiction ya, Yamaha Fiction itu kan adanya dari tahun 2007, itu adalah pengembangan sebenarnya itu adalah pengembangan dari Yamaha Jupiter MX, yang cc-nya 135, terus dijadiin ke Fiction cc-nya jadi 150. Itu kan sebenarnya Jupiter MX sama Fiction tuh mesinnya sama ya, jadi bisa, PNP lah misalkan ada, spare part yang, apa ya, butuh diganti. Dan mungkin kalau misalkan kalian pengen punya Jupiter MX dengan cc yang lebih tinggi, nah itu bisa diganti, pakai spare part-nya Fiction. Nah untuk yang, mengawali generasi pertama itu adalah, Fiction tahun 2007 sampai 2010. Dari tampilannya Vixen ini masih menggunakan bohlam dengan, bentuk headlamp yang bulat, dengan rangka yang berwarna masih silver, ban kecil, ya ini masih generasi pertama banget lah. Tapi ini adalah, motor yang penjualannya wow, bisa dibilang wow karena ini injeksi yang pertama. Jadi, orang-orang tuh masih mikirnya, "Wah ini injeksi lebih irit dari karbu." Jadi ini yang, membuat, Vixen ini penjualannya sangat, oh gimana ya, mengalahkan produk-produk yang lain lah. Baik, pada generasi yang pertama ini yang saya, sukai, keunggulannya yang saya lihat dari motornya, itu pertama adalah rangkanya. Ya kita tahu kalau motor yang terbaru ini kan rangka-rangkanya tuh, mungkin apa ya, kualitasnya menurun ya, sedikit-sedikit menurun. Ya mungkin kalian udah tahu lah itu motor apapun pasti ada penurunan, kecuali untuk moge. Kalau moge saya bilang masih, semua spare part termasuk rangka masih lumayan bagus kualitasnya. Ya bagus banget lah karena harganya juga mahal. Nah yang pertama adalah rangkanya, rangkanya tuh tebel lebih tebel dari Vixen-Vixen yang baru. Ini saya pernah lihat punya kenalan saya itu, rangkanya tuh pecah, cuma waktu saya lihat di dalamnya tuh, tebel, lumayan tebel, itu berapa mili ya, pokoknya tebel lah, kalau dibandingkan dengan Vixion yang lain tuh lebih tebel. Nah, untuk yang kedua, itu adalah blok mesinnya. Blok mesin motor ini tuh menurut saya lebih bagus daripada generasi-generasi yang baru, karena ada yang bilang, blok mesin ini masih dibuat oleh Jepang, ya ada, kerjasama dengan Jepang. Untuk kode bloknya ini 3C1. Nah ini, apa ya,
blok yang disukai para pengguna fiction. Jadi para pengguna fiction ya udah pada tahulah kalau, blok 3C1 itu emang blok fiction yang paling bagus, paling awet. Eee, seakan-akan Yamaha tuh memang niat banget bikin, mesin pada motor yang, mempunyai kode 3C1. Beda dari, generasi-generasi yang sesudahnya ya, karena generasi yang sesudahnya itu kan, beda kode produksinya, terus kualitasnya juga yang saya rasakan sih berbeda. Oke, kita lanjut langsung ke generasi yang kedua ya. Ini sebenarnya bukan generasi yang kedua sih, sebenarnya lebih tepatnya tuh facelift karena, eee, perubahannya tuh nggak banyak. Ini adalah Vixion facelift pertama, itu dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Apa aja sih yang berbeda? Kalau dari yang saya lihat itu, stiker, stripping itu jelas beda lah ya. Terus lampunya tuh lebih membentuk, kalau yang kemarin kan masih cuma bulet kayak motor umum. Kalau yang sekarang itu lebih, ada bentuknya. Itu selanjutnya, rangka rangka. Nah ini, kalau dari yang saya lihat, yang saya ketahui, mungkin kalian ada yang lebih tahu nanti tambahkan di kolom komentar. Mulai dari produksi Vixion yang ini itu rangkanya kualitasnya mulai menurun. Ada yang bilang, ketebalan rangkanya tuh ada yang semakin tipis. Ada yang bilang kayak gitu, cuma, aku belum pernah, ngecek secara langsung, cuma ada yang bilang kayak gitu. Untuk kode mesinnya ini masih 3C1, jadi, mesinnya tuh masih bagus, kualitasnya keren lah, ini keren. Sampai ada yang jiplak di, produk sebelah, itu kan masih, ada yang, bikin motor seperti Vixion, cuma mereka nggak mau kalau dikatain peng-copy ya, padahal mirip. Bannya masih kecil sama seperti generasi yang sebelumnya, untuk lampu-lampunya masih sama pakai bohlam, speedometer juga masih sama, ya, sebagian besar samalah karena ini ya juga cuma facelift kan. Untuk generasi yang selanjutnya ini generasi yang ketiga atau gimana ya bilangnya ya, ini adalah Vixion Lightning. Vixion Lightning itu yang katanya kepala Shinchan yang eee, lampu headlamp-nya tuh gede banget. Itu, beberapa ada yang nggak suka, tapi ada juga yang suka sih. Ini adalah motor Vixion pertama yang dia tuh dijadiin gede. Kalau yang sebelumnya itu kan ukurannya kecil-kecil ya, ban kecil, bodi kecil, tangki kecil, ya kecil-kecil lah. Kalau yang ini udah mulai, mengarah ke motor-motor gede. Jadi seperti ban mengalami upgrade, ukuran tangki dan bodi-bodi, itu mengalami perubahan lah. Cuma desainnya beberapa ada yang kurang suka. Seperti headlamp-nya, seperti, eee, s apa ya bilangnya, spakbor, slebor, yaitu yang di belakang itulah yang buat, penahan air itu. Nah, mulai dari sini ini rangkanya udah beda ya, rangkanya udah beda cuma kualitasnya, kalau kualitasnya itu mungkin makin menurun lagi, cuma kurang tahu juga sih. Kurang tahu kalau misalkan dibandingkan dengan versi yang sebelumnya ya, kalau dibandingkan dengan generasi yang pertama ya jelas menurun. Nah, mulai dari sini, ini blok mesinnya sudah berbeda, nggak seperti blok yang kemarin-kemarin. Blok mesin di, eee, motor ini itu kodenya sudah, berganti menjadi 1PA. Nah ini yang, saya perhatikan dan, mungkin saya pernah rasakan ya, ini, kualitas bloknya itu menurun. Menurunnya kayak gimana? Eee, Kalau dari yang saya ketahui itu tingkat kekerasan bloknya yang khususnya pada blok, piston itu menurun. Menurunnya tuh kekerasannya sudah, kurang kurang keras ya, jadi melunak, lebih mudah baret. Nah itu, lebih mudah baret. Eee, jadi ini adalah Vixion pertama yang dikatakan boros oli. Kenapa bisa boros oli? Nah, olinya tuh, sedikit-sedikit tembus ke ruang bakar. Nah itu ada yang bilang ini karena,
kualitas bloknya kurang lah, kualitas pistonnya kurang lah. Sebenarnya pistonnya masih sama dengan generasi 3C1 sih, karena kodenya juga masih sama. Terus sama apa, ring pistonnya, kalau ring pistonnya juga masih sama sih. Nah, karena piston dan ring pistonnya itu kodenya masih sama dengan yang kemarin, yang 3C1. Nah, saya, menduga ini, apa ya, kuriganya itu malah di kualitas bloknya. Jadi karena apa ya, bloknya tuh kalau mereka Yamaha itu kan nggak pakai blok besi ya kayak, merek sebelah, dia kan pakainya tuh dihasil. Jadi mereka tuh membanggakan, blok dengan bahan dihasil. Kalau pada generasi pertama sih masih bagus, cuma generasi yang selanjutnya ini yang udah ganti kode ini, mulai menurun lah menurut saya itu. Jadi, karena kondisi kualitas bloknya yang berkurang, itu menyebabkan, olinya lebih cepat habis boros. Nah itu, kalau kalian nggak hati-hati, olinya akan, kehabisan. Ya kalian tahu sendirilah kalau mesin kehabisan oli itu kayak gimana, dan itu, untuk memperbaikinya tuh membutuhkan dana yang cukup banyak. Nah itu, untuk kelebihannya sebenarnya di segi desain sih kalau motor ini karena dan ini juga kan sudah, Euro 3, jadi untuk, speedometernya juga lebih bagus, bodi-bodi juga lebih gede, cuma kan ini, tergantung lagi ya, maksudnya kan, selera itu masing-masing, ada yang lebih suka Vixion sebelumnya yang kecil, ada yang suka yang gede kayak gini. Lanjut ke versi yang, setelahnya lagi yang lebih baru, yaitu adalah Yamaha Vixion Advance. Ini adalah, sebenarnya tuh facelift dari, Vixion Lightning. Ini bisa dibilang generasi keempat kali ya. Ya, saya masih bingung sih ini generasi gimana sih ngitung generasinya. Yang pasti ini adalah facelift dari kalau saya bilangnya facelift karena, perbedaannya juga nggak banyak. Facelift dari Vixion Lightning. Apa aja sih yang beda dari Vixion, Lightning, dengan Vixion Advance ini? Yang pertama adalah headlamp. Itu karena banyak yang mungkin karena banyak yang komplain, headlamp-nya kayak sinchan, jadi mereka menggantinya dengan, headlamp yang lebih ramping. Sebenarnya sebenarnya ini lebih mirip dengan Kawasaki Z250 SL kalau misalkan kalian, memperhatikan ya, itu ada kemiripannya sih. Lalu apalagi ya, mungkin, spakbor belakang, selebor belakang yang, kalau misal di versi yang Lightning itu ada yang bilang kan, terlalu panjang. Jadi di versi ini dipotong dipotong. Eee, dari segi tampilan ya mungkin itu sama perubahan warna, untuk speedometer juga masih sama sebenarnya, untuk, yang lain-lain, sebagian besar sih masih sama, sama ditambah undercool. Ini pelindung untuk mesin sih katanya, tapi nggak tahu nih pelindung untuk apa, pelindung untuk debu atau apapun. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih, cuma, kalau kita bersihin bodinya malah lebih susah kalau ada barang ini sebenarnya menurut saya sih. Tapi secara tampilan menurut saya lebih keren, karena selera ya masing-masing ya, itu nggak bisa dipaksakan. Kalau saya lebih suka versi ini daripada yang kemarin. Nah, untuk kode mesinnya sendiri ini juga udah berubah, nggak kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan, 1 PA ya di Vixion Lightning, ini udah berubah menjadi, 2 PV, 1 PA, 2 PV. Ya, kalau nggak salah kodenya tuh 2 PV. Kualitasnya kayak gimana, hampir mirip dengan 1 PA. Ya, masih bisa, apa ya, substitusi sih, misalkan kalian membutuhkan, blok mesin lagi, misalkan blok mesin kalian rusak ya, bisa menggunakan dengan, kode 1 PA. Nah, untuk tambahan ya, sebenarnya untuk mesin Vixion itu dari generasi pertama sampai yang terakhir itu, bisa substitusi semua karena, PNP lah, untuk pasang copotnya tuh PNP. Jadi misalkan kalian pengen menggunakan, apa ya, misalkan kalian menggunakan Vixion yang terbaru terus pengen blok ini yang lama tuh bisa, bisa banget. Nah, kualitas rangka lagi-lagi menurun, lagi-lagi menurun, makin tipis kalau nggak salah ya.
Untuk kode mesin itu tadi ya 2 PV ya, itu kualitasnya, hampir sama dengan 1 PA. Eee, Kalau dibilang lebih buruk enggak juga, eee, bisa dibilang sama sih. Sama pun masih boros oli. Jadi ya kalian bisa menilai sendirilah, ini pokoknya motor nih boros oli ini. Kalian harus mengakali lah ya. Terus, kelistrikan ini, lupa saya bahas. Untuk yang Vixion, Lightning itu, eee, kelistrikannya dia menggunakan, apa namanya, listrik, kayak listrik rumah, listrik AC. Kalau yang di Vixion Advance ini udah, diganti menggunakan, model DC. Saya kurang paham ya, keunggulannya AC dengan DC itu kayak gimana, tapi yang saya rasakan sih, eee, untuk lampu headlamp di lampu, Vixion Lightning yang menggunakan AC itu, eee, kondisi mesin berpengaruh terhadap kecerahan lampu. Nah itu yang di Vixion, Lightning ya, menggunakan listrik AC. Kalau menggunakan listrik DC ini karena mungkin karena dihubungkan langsung dengan aki, lampunya lebih stabil dan lebih cerah, itu yang saya rasakan kayak gitu. Terus, bentuk bodi ya hampir samalah, nggak banyak berubah. Langsung ke, yang selanjutnya. Nah ini generasi yang selanjutnya ini Yamaha memproduksi dua macam Vixion. Saya bilangnya bisa 2 ya, karena memang pada tahun ini tuh, dari Yamaha sendiri memproduksi 2 yaitu Vixion R, lalu yang kedua New Vixion. Ini nggak paham New Vixion ini maksudnya new new apa? Maksudnya kalau kemarin kan ada Vixion Lightning, Vixion Advance, ini cuma bilangnya New Vixion, ini nggak tahu nih, nggak ada nama kelanjutannya. Nah, eee, satu hal yang kalian harus tahu, New Vixion itu dengan Vixion R itu memang bodinya sama, bentuknya, rangkanya, dan apapun lah itu sama. Cuma perbedaan mereka tuh terdapat pada mesin, ya itu mesin. Buat informasi, New Vixion itu mesinnya menggunakan mesin Vixion Advance. Jadi kalian jangan kaget ya kalau misalkan, pengen ganti spare part itu sebenarnya ya sama semua kalau mau menggunakan dengan Vixion Advance. Itu mesinnya memang itu sama gitu loh, masih menggunakan kode 2 PV. Untuk Vixion R dari yang saya ketahui kenapa kok ditambahkan R, itu karena dia menggunakan mesin dari R15 yang terbaru. Terbarunya itu kalau nggak salah versi 3 ya, yang udah menggunakan VVA. Jadi ya apa ya, produksinya tuh bareng dengan Vixion yang menggunakan VVA. Jadi Vixion R itu menggunakan VVA dan kode mesinnya beda lagi. Kode mesinnya bisa dibilang sama dengan R15 yang sudah menggunakan VVA. Untuk kualitasnya saya kurang tahu karena belum pernah nyobain. Entah itu boros oli atau tidak, saya pernah nyoba, cari informasinya tapi, belum pernah ada yang bilang kalau itu boros oli. Ya, itu tidak menjamin itu enggak boros oli ya. Mungkin kalian bisa coba sendiri, misalkan kalian menggunakan oli terus, setelah 2.000 kilometer atau 2.500 kalian cek menggunakan trip ya. Itu waktu diganti apakah, eee, apa ya, volume olinya tuh menurun drastis selisihnya banyak banget atau, hampir sama dengan, waktu ngisinya. Nah itu kalian bisa cek lah berapa liter gitu. Nah untuk, Vixion yang ini sudah menggunakan lampu LED semua baik di Vixion R maupun Vixion yang, New Vixion yang nggak ada nama kelanjutannya itu. Untuk rangkanya sama dan, kualitas rangkanya ya mungkin hampir sama dengan Vixion Lightning dan Vixion Advance. Rangkanya sih kalau dilihat-lihat hampir sama ya. Nah itu ya balik lagi yang, perbedaan mereka tuh terdapat pada
bentuk bodi dan mesin. Kalau untuk bentuk bodi itu selera masing-masing, cuma saya kurang, minat untuk bentuk, fiction yang ini, karena untuk bentuk bodi dan, rangkanya itu sebenarnya dia mengarah ke sporty ya, motor kencang. Cuma kalau setahu saya itu motor kencang itu kan, menggunakan, apa ya, modelnya kayak stang jepit lah ya, kalau misalkan, yang fiction itu dari generasi awal sampai akhir tuh bisa dibilang itu stang cruiser sih. Jadi, yang saya rasakan itu, desain fiction itu memang agak, campuran lah ya. Ya saya juga pengguna fiction, cuma saya bilangnya ini, eee, desain yang campuran, gitulah. Nah, untuk kualitasnya tadi belum tahu ya, cuma ini Vixion R itu adalah fiction paling kencang di antara fiction-fiction yang lain. Kenapa? CC-nya sudah nambah 155, nggak 150 lagi, sudah ditambah VVA. Jadi selain dia kenceng, dia juga irit. Wah, gila, gila sih itu. Ini teknologi yang cukup keren sih. Teknologi yang cukup keren dari Yamaha ini keren banget. Eh Mungkin segitu aja ya, kalau misalkan kalian mempunyai tambahan pertanyaan atau, apa, tambahan pertanyaan atau sanggahan, nah bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Eee, Aja sih ya, yang bisa saya sampaikan sih. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe dan like, share juga ini ke teman-teman kalian, ya like juga kalau misalkan kalian suka. Ya, selamat malam.